Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi, yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan mencoba segala cara untuk mengembangkan teratai api yang dapat digunakan siapa saja. Setelah melakukan beberapa perbaikan pada lotus api statis, Xiaoyan akhirnya mengembangkan lotus api yang dapat digunakan siapa saja. Setelah Xiaoyan membuat beberapa langkah perbaikan pada lotus api, akhirnya dia mengembangkan lotus api lain yang lebih baik, lotus api tabrakan. Tabrakan teratai api seperti namanya, selama teratai api bertabrakan atau dipukul, itu bisa meledak. Oleh karena itu, teratai api ini dapat digunakan oleh siapa saja. Teratai api tabrakan adalah versi perbaikan dari teratai api statis, yang juga merupakan teratai api yang dapat disimpan. Setelah teratai api semacam ini dibuat, Xiaoyan memasukkannya ke dalam botol giok yang disegel dengan cahaya ruang. Saat menggunakan, buang saja botol gioknya. Selama botol giok dipukul, lotus api di dalamnya akan meledak dengan keras, yang dapat menghasilkan kematian yang sangat besar. Fungsinya agak mirip dengan Huo Leiji, tetapi kekuatannya tidak diketahui berapa kali lebih kuat dari Huo Leiji. Selama bulan ini, Xiaoyan tampaknya mencoba yang terbaik terus-menerus menciptakan lotus api statis dan lotus api tabrakan. Dalam sebulan terakhir, jumlah lotus api statis dan lotus api tabrakan yang dibuat juga cukup mengesankan. Meskipun Xiaoyan sangat lelah, ini sangat berharga untuk Xun-Er. Sementara Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk membuat lotus api, Jiubai, Linglong, dan Nalan Qingsui juga tidak diam. Mereka menemukan beberapa berita berharga dan penting di dekat Paviliun Jilan. Pertama, tidak semua orang dapat berpartisipasi dalam konferensi abadi ini. Untuk berpartisipasi dalam konferensi abadi, harus memiliki undangan dari Paviliun Jilan. Jika tidak ada yang bisa memasuki Paviliun Jilan sama sekali. Faktanya, pertahanan Paviliun Jilan sangat ketat. Ada banyak larangan dan segel kuat yang tak terhitung jumlahnya di kompleks bangunan Paviliun Jilan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tidak mungkin untuk mematahkan batasan dan segel ini. Karena itu, jika Xiaoyan ingin berpartisipasi dalam konferensi abadi, dia harus mencari undangan ke konferensi abadi. Tapi undangan ke konferensi peri, bagaimana bisa begitu mudah mendapatkannya? Ini adalah pertanyaan paling sulit yang dihadapi Xiaoyan saat ini. Masalah lain adalah jika Xiaoyan benar-benar dapat memasuki Paviliun Jilan, jika sesuatu terjadi padanya dan Jiubai, identitas mereka akan terungkap. Akan sulit bagi mereka untuk keluar dari Paviliun Jilan. Singkatnya, itu adalah langkah yang berbahaya dan gila bagi Xiaoyan untuk pergi ke konferensi abadi. Meskipun ada banyak kesulitan, tidak ada kesulitan yang dapat menghentikan tekad Xiaoyan untuk berpartisipasi dalam konferensi abadi. Masih ada beberapa hari sebelum konferensi abadi, Xiaoyan membuat rencana untuk konferensi abadi ini. Setelah perencanaan, mereka mulai bertindak. Pada langkah pertama, Xiaoyan membawa Jiubai, Linglong, dan Nalan Qingsui untuk menempatkan banyak lotus api statis di sekitar kompleks bangunan Paviliun Jilan. Mereka menempatkan lotus api statis di rumput, di bawah pohon, yang ditempatkan, dan meletakkannya di sudut kuil. Singkatnya, dalam 1 atau 2 hari, mereka mengelilingi Paviliun Jilan dan menempatkan lotus api statis yang tak terhitung jumlahnya. Karena lotus api statis itu statis, tidak ada energi yang hilang, dan bentuknya sangat mirip dengan vegetasi di sini. Semuanya seperti ukiran batu giok. Oleh karena itu, letakkan lotus api statis di rumput, di bawah pohon, atau di sudut dinding tidak akan menyebabkan orang lain curiga. Bahkan jika orang lain benar-benar melihatnya, itu hanya rumput peri yang tumbuh di tanah. Pada awalnya, alasan mengapa Xiaoyan mengembangkan lotus api statis adalah untuk tujuan ini. Dia mengepung Jilan Paviliun dengan lotus api statis. Jika dia memiliki situasi yang tidak baik di Jilan Paviliun, dia akan meledakkan teratai api ini dan kemudian membuat kekacauan. Lalu dia akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Menempatkan lotus statis di luar Paviliun Jilan tidak cukup. Menurut rencana Xiaoyan,
Setelah mereka berhasil menyusup ke Paviliun Jilan, mereka akan diam-diam menempatkan beberapa lotus api statis di beberapa posisi penting. Setelah menempatkan lotus api dengan benar, Xiaoyan memiliki satu pertanyaan terpenting yang tersisa, dan itu adalah pertanyaan tentang undangan. Saat ini Xiaoyan memutuskan untuk mengambil metode paling sederhana dan paling langsung untuk mendapatkan undangan ke konferensi abadi. Saat konferensi abadi mendekat, langit di atas Paviliun Jilan menjadi semakin hidup, dan ada banyak orang yang pergi ke Paviliun Jilan setiap hari. Kebiasaan setiap orang berbeda. Beberapa orang tiba di Paviliun Jilan beberapa hari sebelumnya, sementara beberapa orang tiba di Paviliun Jilan pada hari konferensi peri dimulai. Karena itu dalam beberapa hari terakhir, orang-orang telah memasuki Paviliun Jilan. Pada saat ini Xiaoyan dan ketiganya sedang berada di satu jalan menuju Paviliun Jilan, menunggu mangsanya muncul. Xiaoyan, apakah metode ini akan berhasil? Kita sudah menunggu lama, tapi tidak ada manusia, ucap dari Jiu Bai. Linglong lalu berkata, sabarlah, tunggu sebentar. Mereka akan segera datang kok. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba berkata, itu. Mendengar ini beberapa orang melihat ke kejauhan secara bersamaan. Nalan Kingsue tiba-tiba tersenyum dan berkata, manusia burung ada di sini. Melihat kedua sosok itu terbang di kejauhan, Jiu Bai berteriak, sialan, sungguh manusia burung. Dua manusia burung terbang di kejauhan. Keduanya memiliki sepasang sayap hitam di belakang mereka. Mereka terbang dari kejauhan. Itu benar-benar terlihat seperti sepasang burung besar yang terbang. Oleh karena itu tidak berlebihan untuk menyebut mereka manusia burung. Xiaoyan tersenyum dan berkata, kalian tunggu di sini. Aku akan pergi menemui dua manusia burung itu. Dengan mengatakan itu, Xiaoyan bergerak dan menyapa kedua sosok itu. Sebelum mendekati mereka berdua, Xiaoyan segera berteriak, dua teman, tunggu sebentar. Mendengar Xiaoyan, kedua pria bersayap itu tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Xiaoyan, teman, apakah kamu memanggil kami? Xiaoyan bertanya sambil tersenyum. Dua teman, apakah kamu akan menghadiri konferensi abadi? Keduanya menjawab, tepat sekali. Xiaoyan tersenyum dan berkata, aku adalah penjaga Paviliun Jilan, dan peri memerintahkanku untuk menyapa kalian berdua. Paviliun Jilan sangat bijaksana. Salah satu manusia burung mengangguk, tersenyum puas dan kemudian berkata, baiklah, ayo pergi. Xiaoyan tiba-tiba berkata dengan tegas, namun peri mengatakan kepadaku bahwa jika kalian ingin memasuki Paviliun Jilan, kalian harus terlebih dahulu mengkonfirmasi identitas kalian. Sekarang, izinkan aku memeriksa undangannya, ucap dari Xiaoyan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, kedua manusia burung itu merasa curiga, dan salah satunya berkata dengan bingung, bukankah di masa lalu undangan akan diperiksa pada saat konferensi? Xiaoyan berkata sambil tersenyum, konferensi ini luar biasa. Peri juga memikirkan keamanan konferensi. Selain itu, Paviliun Jilan ini bukan tempat biasa dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Oleh karena itu, aku harap kalian berdua bisa mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Xiaoyan, mereka berdua curiga dan salah satu dari mereka berkata, iya teman, ini benar. Jadi kamu harus melakukannya. Jika tidak, akan buruk bagi beberapa mata-mata untuk menyelinap masuk ke sini. Ini, keduanya mengeluarkan undangan, sedikit ragu dan kemudian menyerahkannya kepada Xiaoyan. Xiaoyan membuka undangan dan melihat bahwa salah satu undangan memiliki nama Lei Peng tertulis di atasnya, dan yang lainnya bertuliskan murid Lei Feng Lei Ye. Xiaoyan lalu bertanya, siapa Lei Feng? Tuanku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Jadi dia secara khusus memerintahkan kami berdua untuk menghadiri konferensi abadi. Kedua manusia burung itu menjawab tanpa ragu. Mendengar ini Xiaoyan diam-diam senang, menyingkirkan kedua undangan itu dan berkata sambil tersenyum, aku akan meminjam dua undangan ini sebentar, dan kamu bisa kembali. Ekspresi keduanya berubah
Mengetahui bahwa mereka telah tertipu, salah satu dari mereka berkata, "Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu tidak mengembalikan undangan kami?" Xiaoyan bergerak cepat dan terbang ke kejauhan. Keduanya dengan cepat mengejar Xiaoyan. Keduanya baru saja terbang pada jarak tertentu. Ketika ruang tiba-tiba berfluktuasi, 3 sosok muncul. Kemudian mereka bertiga membawa energi yang kuat dan menyerang 2 manusia burung dengan marah. Dar, 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 duar. Begitu kedua belah pihak bersentuhan, pertempuran sengit dimulai. Kekuatan kedua manusia burung juga merupakan kaisar yang bertarung. Tetapi di bawah serangan kuat Nalan King Sue, Jiu Bai, dan Linglong, keduanya secara bertahap kalah satu sama lain. Saat bertarung, Jiu Bai mengeluarkan sejumlah besar teratai api tabrakan dan berteriak keras, "Minggir, aku ingin mereka merasakan kekuatan lotus api." Mendengar suara itu, Nalan King Sue dan Linglong buru-buru pindah tempat yang lain. Jiu Bai melemparkan botol giok dengan lotus api di tangan mereka satu persatu. Mereka berdua melihat botol giok dilemparkan satu persatu. Mereka meninju dan menghancurkan botol giok menjadi berkeping-keping. Pada saat botol giok meledak, lotus api di dalam botol giok juga meledak dengan suara yang memekakan telinga. Api mengerikan tiba-tiba tersapu, dan badai energi yang mengerikan menyebar ke segala arah. Kekuatan teratai api ini cukup menakutkan, tidak dapat diprediksi. Keduanya langsung diterbangkan, dan tubuh mereka segera ditutupi dengan bekas luka dan sayap di belakang keduanya juga terbakar habis oleh api. Bum, 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 bum. Jiu Bai terus melemparkan teratai api satu persatu. Kedua manusia burung itu langsung dibom dan terluka parah. Keduanya tidak berani bertarung dan buru-buru melarikan diri. Dalam kesan mereka, di dalam dunia umur panjang, hanya para murid dewa api yang terbaik dalam membuat api. Oleh karena itu, mereka berdua secara alami menganggap Jiu Bai, Linglong, dan Nalan King Sue sebagai murid dewa api. Jiu Bai ingin memburu keduanya, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Tujuan mereka adalah undangan ke konferensi abadi. Sekarang undangan sudah di tangan. Mereka tidak perlu menyakiti lebih banyak nyawa. Keempatnya segera kembali ke gua tempat mereka tinggal. Sekarang undangan telah ada. Mereka hanya akan menunggu hari ketika konferensi abadi tiba dan kemudian mereka akan menghadiri acara akbar yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Konferensi abadi akan datang sesuai jadwal. Pada hari ini Xiaoyan dan Jiu Bai bangun lebih awal dari latihan mereka. Untuk konferensi abadi, Xiaoyan penuh dengan harapan, sementara Jiu Bai penuh dengan kegembiraan. Namun tak satu pun dari mereka lupa bahwa berbahaya untuk pergi ke konferensi abadi kali ini. Oleh karena itu, Xiaoyan memberi Jiu Bai banyak lotus api statis dan lotus api tabrakan sebelum berangkat. Setelah semuanya siap, Xiaoyan mengucapkan selamat tinggal pada Linglong dan Nalan King Sue dan terbang menuju Pavilion Jilan. Chang Shengxian dibagi menjadi 2 bagian, Chang Shengxian Timur dan Chang Shengxian Barat. Sebagai kekuatan penting di Chang Shengxian, status Pavilion Jilan di Chang Shengxian hampir sebanding dengan Pavilion Jieqing. Justru karena inilah konferensi abadi yang diadakan di Pavilion Jilan telah menarik banyak orang, dan mereka semua terbang menuju Pavilion Jilan. Melihat aliran cahaya yang banyak di langit, Xiaoyan dan Jiu Bai tercengang. Tidak hanya pertemuan abadi ini yang sangat populer, tetapi orang-orang yang datang untuk menghadiri setidaknya Daudi kuat. Tidak hanya itu, ada beberapa orang di kerumunan dengan kekuatan yang bahkan Xiaoyan tidak bisa melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan orang-orang ini pasti akan lebih tinggi dari Xiaoyan. Meskipun kekuatan Xiaoyan cukup kuat, di antara kerumunan yang datang untuk menghadiri konferensi kali ini, dia tampak sangat biasa. Keduanya menerima undangan, dan setelah pemeriksaan sederhana, mereka bercampur dengan kerumunan dan memasuki Pavilion Jilan dengan lancar. Di dalam Pavilion Jilan, kemegahan yang tak tertandingi dan keajaiban dapat dilihat di mana-mana. Orang-orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi keabadian kagum dan memuji dengan keras. Melihat pemandangan di depannya, Xiaoyan juga sedikit terkejut. Pavilion Jilan ini benar-benar sangat indah, sangat fantasi. Potongan-potongan kuil besar terjerat dalam awan putih. Awan dan kabut bergelombang seperti sungai besar, mengalir di bawah kaki semua orang. Bunga berwarna-warni, memancarkan aroma bunga yang harum, yang memabukkan.
Berbagai pohon aneh seperti glasir, batu giok, batu akik, dan mutiara memancarkan lingkaran cahaya. Lingkungan sekitar benar-benar sangat indah. Meskipun pemandangan di sini indah, Xiaoyan tidak datang untuk menikmati pemandangan yang indah ini. Ia memiliki tujuannya sendiri. Saat ini dia dan Jiubei terpisah dari kerumunan, dan keduanya bergerak secara terpisah. Diam-diam menempatkan lotus api statis di posisi penting di sepanjang jalan. Orang-orang yang datang ke konferensi berjalan ke depan sambil berbicara dan tertawa. Dan setelah berjalan jauh, mereka akhirnya sampai di alun-alun di depan sebuah kuil besar. Alun-alun ini sangat luas. Di atas alun-alun ada awan dan kabut, dan energi abadi mengalir. Ada kolam teratai besar di tengah alun-alun. Meskipun alun-alunnya besar, alun-alun sudah penuh dengan orang saat ini, dan seluruh alun-alun telah dibanjiri oleh semua orang. Orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Konferensi abadi bukanlah konferensi yang sangat formal dan tujuannya murni hiburan, karena berbagai orang di langit umur panjang jarang bertemu satu sama lain, jadi ada ikatan abadi. Konferensi abadi adalah untuk mengumpulkan semua kekuatan Changsheng Tian bersama-sama, sehingga teman-teman yang jarang bertemu dapat mengobrol, bermain, dan menghibur sepuasnya. Konferensi abadi adalah platform untuk semua orang di Changsheng Tian untuk berkomunikasi. Di konferensi abadi, Anda dapat makan buah peri dan harta langka, minum nektar embun giok, dan melihat peri menari. Di sini Anda bisa memanjakan diri secara maksimal. Ada juga aturan kaku di konferensi abadi, yaitu tidak ada perkelahian yang bisa terjadi selama konferensi. Tidak peduli apa jenis masalah pribadi yang dimiliki sebelumnya, mereka juga harus melepaskan keluhan pribadi mereka di konferensi abadi ini, dan mereka tidak dapat membuat masalah selama konferensi. Tentu saja Xiaoyan dan Jiubei yang baru di tempat kejadian tidak tahu aturan ini. Secara umum konferensi abadi akan diadakan selama beberapa hari berturut-turut. Selama periode ini, semua orang dapat mengunjungi Paviliun Jilan. Ini adalah hal yang sangat langka. Jilan Paviliun memiliki status yang sangat tinggi di Changsheng Tian. Biasanya orang sulit memasuki Jilan Paviliun, apalagi mengunjungi dan bermain di Jilan Paviliun. Seluruh alun-alun penuh dengan suara, orang-orang terjalin, dan semua kerabat dan teman-teman jarang terlihat pada waktu biasa berkumpul dan mengobrol dengan ceria. Banyak peri cantik melintas di antara kerumunan seperti kupu-kupu, menarik perhatian semua orang. Pelayan Paviliun Jilan mulai membawa nampan buah peri dan harta langka, serta pot nektar embun giok. Xiaoyan dan Jiubei tidak mengenal siapapun di sini, dan ketika mereka melihat semua orang berkumpul, mereka mengobrol dengan bebas. Mereka berdua duduk di sana sendirian, dan keduanya merasa sedikit tidak nyaman. Tapi Jiubei dengan cepat mengalihkan perhatian ke keindahan di konferensi dan makanan di depannya. Sambil mengagumi keindahan di konferensi, dia meminum nektar embun giok dan memakan buah peri dan harta langka, dan secara bertahap mulai menikmatinya. Lezat, ini sangat lezat. Xiaoyan, kamu harus mencobanya juga, ucap dari Jiubei kepada Xiaoyan. Xiaoyan juga sangat ingin tahu tentang nektar embun giok ini, jadi dia mengambil pot giok di depannya dan meminum seluruh pot nektar embun giok. Nektar embun giok ini kering, manis, dan harum, dan itu benar-benar harta langka di dunia. Dan setelah nektar embun giok memasuki perut, energi lembut yang besar dan agung tiba-tiba menyebar di tubuh. Segera seluruh orang menjadi segar dan santai. Xiaoyan sangat terkejut dan mau tidak mau meminum beberapa pot lagi. Karena dia pertama kali meminum nektar embun giok, dia merasa segar. Tetapi setelah beberapa pot, Xiaoyan menemukan bahwa dia sudah sedikit mabuk. Nektar embun giok ini sebenarnya memabukkan. Ada banyak orang di pertemuan itu, tetapi Xiaoyan dengan hati-hati mencari satu sisi kerumunan. Tetapi Xiaoyan kecewa karena tidak ada Xun dalam pertemuan abadi ini. Xun, dia bahkan tidak datang untuk menghadiri konferensi abadi ini. Konferensi berlanjut, dan pada saat tertentu teriakan keras tiba-tiba terdengar di udara. Tuan Mudayun! Saat teriakan itu jatuh, alun-alun yang awalnya sangat bising tiba-tiba menjadi sunyi. Dalam umur panjang, Tuan Mudayun tidak diragukan lagi adalah orang yang berpengaruh. Jadi kedatangannya telah menarik perhatian semua orang.
Ruang sedikit berfluktuasi. Seorang pria berpakaian putih perlahan berjalan keluar. Pria berbaju putih itu memiliki penampilan yang tampan, rambut panjang, dan selendang. Ada kesombongan dalam ekspresinya. Dengan munculnya Tuan Muda Yun, ada saat hening di seluruh tempat, dan kemudian ada keributan dari kerumunan. Secara khusus banyak wanita di tempat tersebut menjadi gila. Keindahan yang tak terhitung jumlahnya di tempat tersebut meneriakan nama Tuan Muda Yun seperti bidadari. Tuan Muda Yun, kamu sangat tampan. Tuan Muda Yun, aku mencintaimu. Tuan Muda Yun, aku mencintaimu sampai mati. Tuan Muda Yun, nama saya Yu Xiang. Bisakah saya menjadi wanita Anda? Pada saat ini banyak wanita di konferensi tampaknya terpesona dan berteriak ingin menjadi wanita Tuan Muda Yun. Tuan Muda Yun memang sangat tampan dan kekuatannya juga sangat kuat. Selain 2 poin ini, ia juga memiliki posisi yang sangat patut ditiru, yaitu murid Dewa Api. Berdasarkan 3 poin di atas, Tuan Muda Yun secara alami telah menjadi pangeran tampan di hati banyak wanita. Melihat sikap gila banyak wanita terhadap Tuan Muda Yun, Jiu Bai lalu berkata, "Apa yang bagus dari wajah putih kecil ini?" Xiaoyan bertanya dengan suara rendah kepada orang di sebelahnya. "Saudara, apa asal-usul Tuan Muda Yun ini? Bagaimana dia bisa begitu populer?" Mendengar pertanyaan Xiaoyan, pria itu memandang Xiaoyan. "Anda bahkan tidak tahu siapa Tuan Muda Yun?" "Saya benar-benar tidak tahu. Saya harap saudara akan memberitahu saya." Xiaoyan menjawab dengan jujur. Pria itu berkata kepada Xiaoyan, "Tuan Muda Yun ini adalah murid tertua dari Dewa Api, dan kekuatannya sangat kuat. Kekuatannya saat ini telah mencapai tingkat Dausian, dan dia masih di alam penguasa abadi dari 3 tahap Dausian." Mendengar ini ekspresi Xiaoyan berubah, dan dia berkata dengan terkejut, "Tuan Muda Yun ini sangat kuat." Pria itu mencondongkan tubuh ke dekat telinga Xiaoyan dan berbisik, "Saya mendengar bahwa Tuan Muda Yun saat ini bertanggung jawab atas mata reinkarnasi. Mata reinkarnasi biasanya dikelola oleh Dewa Api, dewa pertempuran yang kuat. Tetapi sekarang, Dewa Api menyerahkan tugas penting kepadanya yang menunjukkan kekuatannya." Mendengar ini mata Xiaoyan berbinar dan hatinya senang sekaligus khawatir. Dia senang akhirnya tahu keberadaan mata reinkarnasi, tetapi dia khawatir Tuan Muda Yun sangat kuat. Tidak lama setelah Tuan Muda Yun muncul, teriakan lain terdengar di udara. "Murong Qingcheng di sini." Mendengar teriakan ini, mata pria yang tak terhitung jumlahnya di tempat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memanas. Murong Qingcheng ini adalah seorang murid yang direkrut oleh perita berperasaan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dia telah meningkat pesat di alam umur panjang. Kecantikannya tak tertandingi dalam umur panjang ini. Murong Qingcheng menjadi objek pengejaran banyak pria. Namun ketidakpeduliannya membuat banyak pria merasa sedih. Di atas bunga teratai di kolam teratai, seorang wanita yang menakjubkan perlahan muncul. "Xun Melihat wajah tak tertandingi yang tiba-tiba muncul, seluruh tubuh Xiaoyan terkejut. Pada saat ini tampaknya seluruh dunia telah menghilang. Tidak ada kotak, tidak ada kolam peri, tidak ada Jiu Bai, dan semua orang di alun-alun menghilang. Pada saat ini dunianya hanya ada sosok abadi yang tak tertandingi. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.